Selamat sore pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News, bersama saya, Devania Rahma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program hilirisasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Java Integrated Industrial and Port Estate yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Mayar Sejahtera merupakan kawasan industri terintegrasi yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program hilirisasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui pengembangan infrastruktur industri yang modern, serta dukungan fasilitas pelabuhan dan energi, JIPE menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem industri berbasis nilai tambah di Indonesia. Sejak beroperasi, JIPE telah menarik berbagai investasi strategis dari sektor manufaktur, pengolahan mineral, hingga petrokimia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat rantai pasok industri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dirut BKMS Bambang Setiono selaku pengembang kawasan JIPE menegaskan kawasan industri ini dirancang untuk mendorong percepatan hilirisasi. Salah satu contoh nyata kontribusi JIPE terhadap hilirisasi adalah kehadiran industri smelter dan pabrik logam lain yang kini mulai beroperasi. Ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga mendorong peningkatan devisa negara melalui ekspor produksi industri. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, JIPE diproyeksikan akan menjadi kawasan industri strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis hilirisasi, sejalan dengan arah pembangunan Indonesia menuju negara industri maju. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membelikan lahan untuk makam warga Dukuh Bakul, Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membelikan lahan untuk makam warga Dukuh Bakul, Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini setelah beberapa hari terakhir viral, warga setempat gota jati sungai, padahal secara infrastruktur tidak ada kerusakan. Hal itu terjadi lantaran salah satu warga Dukuh Bakul, Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur melarang jalan depan rumahnya dilintasi keranda jenazah. Pantauan di lokasi penyerahan dilakukan oleh Kang Giri sampai sapaan akrab atau sampai Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dilanjutkan selamatan bersama di lahan yang akan dijadikan pemakaman. Menariknya, pembelian lahan tersebut tidak sepeser pun dari duit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kang Giri memilih untuk merogoh dana pribadi dan saweran kepada orang terdekatnya. Lahan yang dibeli seluas 868 meter persegi. Lahan tersebut merupakan lahan milik Lukas Kamsari, warga Dukuh Bakul, Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sehingga jelas dia dilakukan rembukan bersama camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sempat terbesit ide dibangun jembatan dari Desa Wates ke Desa Tugurejo di mana lokasi makam. Hingga dilakukan saweran. Menurutnya, jika menunggu APBD prosesnya sulit dan lama. Sebelumnya, viral sekelompok warga di Ponorogo mengantarkan keranda jenazah melewati sungai. Video tersebut berdurasi 58 detik. Terlihat serombong pengantar jenazah memikul keranda. Jenazah kemudian berhati-hati turun ke sungai dan melintasi sungai. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa,
Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Dr. YA di Kota Malang kembali mencuat ke publik. Seorang perempuan berinisial A, 30 tahun, warga Malang, resmi melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat berobat di Persada Hospital pada tahun 2023. Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Dr. YA di Kota Malang kembali mencuat ke publik. Seorang perempuan berinisial A, 30 tahun, warga Malang, resmi melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat berobat di Persada Hospital pada tahun 2023. Kasus ini menjadi sorotan setelah sebelumnya seorang wanita asal Bandung juga melaporkan kejadian serupa ke polisi. Pada Selasa 22 April 2025, sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, korban bersama kuasa hukum dari YLBHI Surabaya Pos Malang datang ke Polresta Malang Kota untuk membuat laporan dari ruang unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim. Peristiwa pelecehan terjadi saat korban menjalani perawatan di ruang IGD Persada Hospital pada 2023. Korban A mengaku Dr. YA menyentuh bagian intimnya tanpa izin, dalam kondisi ruang tertutup dan tanpa didampingi perawat. Kondisi saat itu, korban mengalami kelelahan akibat merawat anaknya yang sakit, sehingga datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Penyidikan berlanjut, dan pemanggilan Dr. YA segera dilakukan. Yudi menyebut saat ini pihaknya tengah merampungkan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi. Setelah itu, Dr. YA akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejak laporan pertama, korban QAR pada Jumat 18 April 2025 lalu, jumlah korban kini bertambah menjadi 3 orang. Polisi terus melakukan pendalaman dan berupaya menuntaskan berkas perkara secepatnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sembako mengalami naik turun harga setiap harinya di Jawa Timur, seperti cabai keriting, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah. Sembako mengalami naik turun harga setiap harinya di Jawa Timur. Seperti hari ini, cabai keriting dan cabai besar naik, rawit dan bawang merah turun, sementara bahan pokok lainnya tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Mengetahui harga sembako menjadi hal yang tak boleh dilewatkan, karena pada akhirnya akan berpengaruh pada pengeluaran belanja harian. Untuk itu, perlu mengetahui harga sembako hari ini. Berdasarkan harga rata-rata sembako di Jawa Timur hari ini, cabai merah keriting naik Rp957 atau 2,16%, cabai merah besar naik Rp572 atau 1,67%. Sementara cabai rawit merah turun Rp2.639 atau 5,25%. Bawang merah turun Rp536 atau 1,30%. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Sidoarjo. Hujan angin menyebabkan sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Hujan deras disertai angin kencang melanda Sidoarjo. Hujan angin ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Salah satunya di Jalan Kartini yang terdampak cukup parah. Pohon tumbang menutup total akses jalan. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Pahlawan dan Jalan Tan Pinang. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan hujan intens yang kemudian disusul tiupan angin kencang secara tiba-tiba. PLT BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan proses evakuasi dan pendataan di lokasi terdampak. Tugas BPBD bersama Satpol PP
dan di LHK kini terus melakukan penanganan agar akses jalan bisa segera dibuka dan aliran listrik kembali normal. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.